Nah, kalau misalkan sapi di Batam nih, kan berasal dari luar pulau semua nih kan Bang. Banyak berdatangan belakangan ini, entah dari pulau mana ke Batam. Nah, kira-kira selama ini ada kendala nggak yang dihadapi para pedagang hewan ternak untuk mendapatkan hewan kurban dari luar Batam, seperti kandang berkah nih, kendalanya apa gitu? Kalau dari kandang berkah sih, untuk kendala-kendala stok seperti itu, kita alhamdulillah sejauh ini kita nggak punya, karena kita udah punya relasi kesananya. Kita udah punya orang kepercayaan yang kita emang selalu ready stok sapi-sapinya ataupun kambingnya, yang emang udah ketika kita butuh mereka siapin gitu. Berarti kendala itu jarang ada ya Bang? Kalau untuk stok jarang ada, kecuali emang di Proses ini regulasinya, di Kalau prosesnya gitu. tantangannya ada nggak nih? Tantangannya ya, karena kita dagangnya hewan yang bernyawa ya, itu udah pasti susut. Susut Apanya itu nih, Bang? pengurangan bobot badan, Oh, bobot badan. terus tuh kematian. Lebih banyaknya sih ketika diadaptasi dari cuaca, dari lokasi, dari tempat pengiriman, daerah asalnya, itu kan perubahan cuaca itu. Perubahan cuaca itu dia bakal mengalami kesusutan, bahkan nyampe ke kurusan, ada juga yang kematian di situ juga ada. Pernah terjadi tuh Bang? Kalau di kita di awalnya dulu sering terjadi, yang seperti itu sering terjadi. Tapi semakin kesini karena kita juga sedikit belajar juga ke praktisi, kita juga mengikuti beberapa pelatihan peternakan. Alhamdulillah kendala-kendala seperti itu alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi. Alhamdulillah bisa diatasi dengan kandang berkah. Pernah nggak sih saat mendatangkan sapi atau kambing ke Batam mengalami kerugian yang cukup besar? Misal nih, sapi atau kambing banyak sakit atau stres di jalan sehingga nggak layak untuk dijual atau sebagainya. Alhamdulillah pernah lah ya. Pernah. Alhamdulillah pernah, dan Pernah itu pun jadi alhamdulillah ya. jadi pengalaman kan. Iya, jadi Sehingga kita ke pengalaman. depannya bisa lebih mempersiapkan dan lain-lainnya. Jadi apapun itu ya dinikmati lah. Kalau kita namanya usaha ini kan sakitnya itu, berdarahnya itu nikmat gitu. Kalau kita memang benar-benar Ada up and down. iya, awalnya memang ya sakit gitu kan. Cuman kan makin lama ya bahasanya itu berdarahnya pun sakit nikmat gitu. Nikmat. Seperti itulah. Kemarin tuh sampai hampir 200 ekor lebih kambing. Innalillahi. Ya Allah, kasihan banget kambingnya. Aku yang sedih nih Bang. Makanya kan Pada mati. yang harusnya itu jadi ya istilahnya tambahan buat tim kan. Iya. Tapi ya itu tadi, karena kondisi juga sih, kondisi PMK kemarin itu kan sangat berpengaruh lah. Kerugiannya sangat besar lah ya, Bang. Iya. Kalau sapi pernah juga ya? Sapi kalau kemungkinannya itu persentasenya sangat kecil, tapi pernah juga kemarin. Cuman kan kita udah istilahnya udah sama, kita briefing tim kandang semua, udah istilahnya tim-tim di kandang itu udah siap sedia lah masing-masingnya. Jadi kalau ada yang tanda-tanda yang ininya, kita langsung sembelih di tempat gitu, daripada dia mati tanpa disembelih kan jadi bangkai kan. Iya, benar. Jadi makanya kita udah arahin seperti itu, apalagi kambing yang rentan ini kan. Kalau sapi insya Allah persentasinya kecil, tapi pernah juga seperti itulah. Kalau mati sebelum disembelih itu bisa Nggak bisa dikonsumsi. dikonsumsi nggak Itu bisa ya? bangkai namanya kan. Bangkai. Udah jadi bangkai, dia nggak bisa seperti itu. Jadi makanya tim di kandang itu emang udah prepare alat sembelih masing-masing. Jadi ada tampak yang kan istilahnya udah ada pelatihannya lah kan, tim di kandang itu tanda-tanda mana yang masih bisa bertahan, mana yang nggak bisa dipertahankan. Nah makanya jadi daripada jadi bangkai, Mending disembelih duluan ya gitu. seperti itu. Jadi dagingnya bisa dikonsumsi. Benar sekali.